Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, suami memiliki peran penting di dalamnya. Allah menunjuk suami sebagai pemimpin untuk mengarahkan keluarganya agar dapat terhindar dari siksa neraka. Tugas suami sebagai kepala keluarga tidak hanya memberikan nafkah semata. Ada tugas-tugas lain yang harus dilakukan agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jika tidak dilakukan, maka para suami akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja hal-hal yang dapat membuat suami mendapatkan azab di neraka itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Para suami yang giat dalam bekerja, tidak pelit memberikan uang belanja dan memenuhi berbagai kebutuhan istri mungkin sudah banyak. Namun berapa banyakkah suami yang mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya? Padahal mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya sudah menjadi kewajiban bagi para suami agar keluarga yang ia bina tidak terjerumus ke dalam api neraka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kedua, tidak cemburu dengan istrinya. Cemburu pada kadarnya bisa menjadi tanda cinta seorang suami kepada istrinya. Sehingga jika suami tidak merasa cemburu kepada istrinya, maka bisa dipertanyakan rasa cintanya tersebut. Jika istrinya jalan keluar rumah tanpa seizin suami, tidak menutup auratnya sehingga dapat dinikmati oleh semua orang, akan tetapi suaminya tidak merasa cemburu, maka suami itu tidak akan masuk ke dalam surga. Dalam arti lain, akan disiksa di dalam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Salim bin Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang Allah haramkan surga untuk mereka: pecandu khamr atau minuman keras, anak yang durhaka, dan dayus, orang yang membenarkan keburukan di keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ibnul Manzur berkata, dayus adalah orang yang tidak cemburu kepada keluarganya atau kepada istrinya. Ketiga, membenci istri. Istri adalah partner hidup seorang suami. Dengannya, suami akan mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tidak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan dalam rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istrinya adalah seorang yang beriman. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Muawiyah Al-Qusrairi, dia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata lagi, saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami perbuat terhadap istri-istri kami? Beliau bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian menjelek-jelekkan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, enggan membantu istri dalam hal pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang enggan membantu pekerjaan rumah istrinya, atau mereka biasanya berpandangan bahwa pekerjaan rumah harus diselesaikan oleh seorang istri semata.
Padahal Rasulullah SAW memberikan teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah tangga sekalipun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, menyebarkan aib istri, terutama tentang hubungan jima. Terkadang dalam berjima, suami merasa tidak puas atau tidak cocok dengan istrinya, atau suami membeberkan tentang kondisi sang istri saat berhubungan kepada orang lain, maka hal semacam itu dapat menyebabkannya mendapatkan kedudukan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, ringan tangan kepada istri. Ringan tangan yang dimaksud adalah mudah memukul atau menyakiti fisik seorang istri. Suami yang sering melakukan hal seperti ini akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Muawiyah Al-Qusrairi, ia berkata, "Saya pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata lagi, saya lalu bertanya, 'Ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami berbuat terhadap istri-istri kami?' Beliau bersabda, 'Janganlah kalian memukul dan janganlah kalian menjelek-jelekkan.' Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lainnya dijelaskan, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah 6 hal yang harus dijauhi oleh seorang suami agar tidak disiksa di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadikan para pasangan menjadi lebih baik serta hidup rukun dan damai, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا